Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Cindy Pradila. Kali ini saya akan menjelaskan tentang fluida pada sistem biologi. Yang pertama yaitu prinsip fluida pada aliran darah manusia. Darah merupakan fluida yang terdapat dalam semua makhluk hidup tingkat tinggi kecuali tumbuhan. Penerapan persamaan kontinuitas pada model aliran darah. Keseluruhan sistem peredaran darah, sistem kardiovaskular yang terdiri atas arteri, arteriola, kapiler, venula, dan vena dapat diasumsikan seperti model pipa dengan mengacu pada persamaan A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2. Maka semakin kecil luas penampang pembuluh darah, maka laju atau kecepatan aliran darahnya semakin besar. Demikian pula sebaliknya. Penerapan persamaan Bernoulli pada model aliran darah. Pada persamaan Bernoulli, jika nilai tekanan antara ujung 1 dan 2 dianggap sama, maka rho GH1 ditambah setengah rho V1 kuadrat sama dengan rho GH2 ditambah setengah rho V2 kuadrat. GH1 ditambah setengah V1 kuadrat sama dengan GH2 ditambah setengah V2 kuadrat. Persamaan di atas dapat kita gunakan untuk menghitung laju aliran darah pada suatu organ tubuh yang terletak pada ketinggian tertentu terhadap kelajuan aliran darah di aorta jantung. V1 sama dengan akar G dikali H2 kurang H1 ditambah setengah V2 kuadrat. Baiklah, penjelasan selanjutnya yaitu prinsip fluida pada paru-paru manusia. Fluida dinamik dalam respirasi seperti gambar ini. Mekanisme pernafasannya yaitu mekanisme masuknya udara dari luar ke dalam paru-paru disebut inspirasi, sedangkan keluarnya udara dari dalam paru-paru disebut ekspirasi. Keluar masuknya udara pernafasan ini melibatkan rongga, dada, dan perut, sehingga keluar masuknya udara dapat dibedakan menjadi pernafasan dada dan pernafasan perut. Yang selanjutnya yaitu contoh penerapan prinsip fluida pada alat kesehatan. Contoh peralatan medis yang bekerja dengan prinsip tekanan hidrostatik yaitu seperti orang yang tengah diinfus ini. Perbedaan tekanan antara cairan di botol dan cairan yang masuk ke dalam pembuluh darah pasien dapat dihitung dari tekanan total yaitu P sama dengan P0 ditambah rho GH, P dikurang P0 sama dengan rho GH, dan delta P sama dengan rho GH. Selanjutnya yaitu contoh peralatan medis yang bekerja dengan prinsip azas Pascal, tensimeter. Pembacaan tinggi air raksa di dalam kolom tabung manometer adalah menunjukkan tekanan puncak atau sistolik dan tekanan paling bawah atau diastolik. Manset dipasang mengikat mengelilingi lengan, lalu diisi udara dengan tekanan arteri brachial. Kemudian secara perlahan-lahan tekanannya diturunkan. Selanjutnya yaitu prinsip fluida pada burung. Hukum Bernoulli menunjukkan bahwa semakin cepat kecepatan fluida, tekanannya justru semakin turun. Sebaliknya, semakin lambat kecepatan alir fluida, tekanan akan naik. Konsep inilah yang menjadi rahasia di balik trik burung menaklukkan gaya gravitasi. Sayap burung memiliki bentuk airfoil, memungkinkan fluida di bagian atas sayap mengalir lebih cepat dibandingkan bagian bawah. Kemudian, sehingga tekanan di bagian bawah sayap lebih besar daripada bagian atas. Membuat burung mendapat gaya angkat dari udara di bawahnya. Selanjutnya yaitu kontinuitas pada ikan sumpit atau pemanah. Persamaan kontinuitas adalah persamaan yang menghubungkan kecepatan fluida dari satu tempat ke tempat lain. Pada umumnya, fluida yang mengalir masuk ke dalam suatu volume yang dilingkupi permukaan di titik tertentu akan keluar dari titik lain. Urutan proses ikan sumpit memangsa target adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu air dimasukkan ke dalam mulut dan disimpan di dekat insang. Yang kedua, air yang berada dalam mulut kemudian diluncurkan dengan menekan insang. Yang ketiga yaitu air akan mengalir melewati saluran di rongga mulutnya. Lidah ikan akan berfungsi sebagai katup akan melesatkan air dengan kuat menuju target.
Selanjutnya yaitu fotosintesis pada tumbuhan. Melihat lebih dekat pada tanaman yang tertahan kuat di tanah dengan bantuan akar. Akar menyerap air dari tanah dan untuk tabung kecil diangkut ke batang. Dan kemudian ke gulma yang sama memegang daun sedemikian rupa sehingga mereka menyerap energi maksimum dari sinar matahari. Setidaknya itu bagian yang sangat penting dari tanaman. Fotosintesis penyedia utama makanan dan oksigen terjadi di daun. Daun terdiri dari lamina tipis pipih, apa yang bergabung dengan batang tangkai daun. Lamina yang tipis pipih menyediakan area permukaan yang luas untuk menangkap sinar matahari. Dicroloplas adalah cakram kecil seperti struktur yang disebut tilakoid, yang dikelilingi oleh ruang berisi cairan yang disebut stroma. Reaksi yang mensintesis glukosa dalam siklus Calvin terjadi di stroma. Reaksi yang terjadi bergantung cahaya terjadi di tilakoid. Disinilah konversi energi cahaya menjadi energi kimia dimulai. Di sebagian besar fotosintesis, organisme konfederasi tilakoid mengandung pasangan fotosistem yang disebut fotosistem 1 dan fotosistem 2 untuk menghasilkan energi yang nantinya akan digunakan dalam pembuatan gula. Fotosistem tilakoid terdiri dari jaringan molekul pigmen aksesori dan klorofil. Molekul yang menyerap foton cahaya. Apa yang ada di molekul pigmen yang menyerap energi cahaya membuat elektron tertarik ke bagian H2O. Fotosistem akan menyalurkan energi eksitasi yang dikumpulkan oleh molekul pigmen ke molekul klorofil pusat reaksi yang kemudian akan meneruskan elektron ke rangkaian protein yang terletak di membran tilakoid. Foton dari fotosistem light strike 1 dan 2 secara bersamaan, kita akan memeriksa apa yang terjadi pada fotosistem 2 yang mencolok terlebih dahulu. Elektron berenergi dilewatkan dari pusat reaksi fotosistem 2 ke rantai transport elektron. Elektron yang hilang oleh fotosistem 2 digantikan oleh proses yang disebut ELIS, yang melibatkan oksidasi molekul air yang menghasilkan elektron bebas dan gas oksigen. Gas oksigen adalah produk sampingan dari fotosintesis. Ini adalah masukan penting untuk respirasi sel saat elektron melewati rantai transport elektron. Energi dari elektron digunakan untuk memompa ion hidrogen dari stroma ke tilakoid membuat gradien konsentrasi. Gradien protein ini disebut ATP sintes yang memfosforilasi ADP untuk membentuk ATP. Elektron berenergi rendah meninggalkan fotosistem ke angkutan di fotosistem 1. Elektron berenergi rendah fotosistem 1 diberi energi kembali dan dilewatkan melalui rantai transport elektron di mana mereka digunakan untuk mereduksi pembawa elektron NADP+ menjadi NADPH. Ketika kloroplas menerima pasokan foton NADPH dan molekul ATP dengan cepat disediakan ke jalur metabolisme di stroma. Untuk ATP dan NADPH yang terbentuk selama reaksi bergantung cahaya digunakan dalam stroma untuk memicu reaksi siklus Calvin. Siklus Calvin terdiri dari serangkaian reaksi yang mereduksi karbon dioksida untuk menghasilkan karbohidrat gliseraldehida 3-fosfat. Tanaman menghasilkan gula dimulai dengan molekul penyimpanan es dan komponen struktural untuk keuntungan mereka sendiri. Dengan memanfaatkan energi matahari beserta masukan air dan karbon dioksida, tumbuhan bertindak sebagai pabrik glukosa. Organisme fotosintetik adalah produsen utama glukosa di planet ini.
Mereka juga menghasilkan gas oksigen sebagai produk sampingan dan berfungsi sebagai dasar kehidupan yang menyediakan makanan dan oksigen untuk jaring makanan kompleks di tanah tersebut. Yang selanjutnya yaitu konsep-konsep fisika pada proses naiknya air dari akar sampai ke dalam daun dari peristiwa fotosintesis. Tekanan zat tentu dibutuhkan setiap makhluk hidup. Aplikasi konsep tekanan pada makhluk hidup juga terjadi pada tumbuhan. Terdapat 3 faktor yang memengaruhi sampainya air hingga ke dahan tertinggi, yaitu yang pertama tekanan akar. Faktor pertama yang air dapat naik ke daun tertinggi dalam pertumbuhan adalah tekanan air. Tekanan akar. Air diserap melalui akar. Akar memiliki rambut akar yang berfungsi untuk memperluas bidang penyerapan air. Yang kedua yaitu daya kapilaritas batang. Air dapat diangkut dari akar ke seluruh tubuh tumbuhan karena adanya daya kapilaritas batang. Daya kapilaritas batang adalah kemampuan silam yang memiliki diameter sangat kecil kapiler untuk menaikkan permukaan air lebih tinggi dibanding dengan di luar pembuluh. Yang ketiga yaitu daya hisap daun. Daya hisap daun adalah kemampuan daun untuk menyerap air dari jaringan yang ada di bawahnya, yaitu batang. Kemampuan ini disebabkan karena tekanan osmosis pada sel daun lebih tinggi daripada sel batang. Ayat yang terkait dengan fluida dalam sistem biologi yaitu Quran Surat Yasin ayat 79-80.